Part 2. Lokasi yang kedua Tadabbur Alam R.A. An-Nur yaitu Museum Keraton Sumeneb yang berlokasi di pusat kota. Ini adalah loket untuk pembelian tiketnya. Nah, untuk umum sudah tertera nih harga per orangnya. Untuk wisata asing 10.000, untuk dewasa 5.000, untuk anak-anak 3.000. Nah, karena kami atas nama lembaga, atas nama sekolah, jadi kami ini gratis, tidak usah bayar. Cuman Ibu Bendahara ini mau bayarin untuk wali murid yang ingin masuk juga ke museum. Bisa dimengerti? Mengerti. Ya, sebelumnya kami ucapkan dulu selamat datang rombongan dari TK R.A. An-Nur. Ini An-Nur, ya, dari Ampunten, betul ya? Ya, selamat datang kami ucapkan. Ini Museum Keraton. Museum Keraton ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 1965 oleh Bupati Sumeneb yang ke-9 namanya Dr. Andes Abdurrahman. Fotonya ada di sebelah timur, itu bisa dihitung dari sebelah kiri. Yang pakai kacamata hitam, yang pakai kopiah hitam, Dr. Andes Abdurrahman. Museum Keraton ini terdiri dari 5 lokasi adik-adik. Yang mana lokasi pertama ini dulunya digunakan sebagai garasi kereta. Salah satu peninggalan kereta waktu kerajaan masih ada sampai sekarang, ada di sebelah barat. Dan 4 lokasi nanti ada di dalam. Ada museum yang kedua, museum ketiga ada keraton dan juga pemandian permaisuri teknik. Nanti di sana ibu-ibunya bisa cuci muka, katanya bisa membuat awet muda. Cuci muka di sana ya. Museum Keraton ini peninggalan dari raja-raja Sumeneb yang dipampang di atas sini, yang mana semuanya kuburannya ada di Asta Tinggi. Tahu Asta Tinggi? Ya, mau ke sana setelah di sini. Setelah dari sini Asta Tinggi. Asta Tinggi itu makam raja-raja Sumeneb, komplek makam-makam raja-raja Sumeneb. Beliau yang mewarisi Museum Keraton dari raja yang ke-30 yang bintang biru, namanya Bindoro Sao. Raja yang mempunyai keistimewaan sejak dalam kandungan sudah bisa menyaut atau berbicara. Makanya setelah melahirkan putranya diberi nama Sao, menyaut. Bindoro itu sebutan untuk santri laki-laki di Pulau Madura, karena sejak kecil Bindoro Sao ini dipondokkan oleh pamannya untuk memperdalam ilmu agama. Bagi adik-adik yang laki-laki nanti kalau mondok itu dipanggil bimbere, kalau perempuan bimberi atau nyai ya. Kalau yang di bawahnya itu raja ke-31 yang bintang kuning, bisa sebelah sini geser. Jadi ini Sini. geser ya. Yang bintang biru, yang bintang kuning itu namanya Panembahan Sumolo, putra dari Bindoro Sao. Beliau raja yang mempunyai keistimewaan sejarah. Beliau yang membangun keraton dan juga masjid dari Sumeneb. Keratonnya nanti ada di dalam, di mana keraton tersebut satu-satunya keraton di provinsi Jawa Timur yang masih ada sampai sekarang. Hanya Kabupaten Sumeneb yang mempunyai keraton. Dibangun pada tahun 1762. Lanjut yang ada lukisan sebelah kanannya, namanya Sultan Pakunakalingat atau yang dikenal dengan Sultan Abdurrahman. Beliau dari Bindoro Sao, raja yang ke-32. Beliau pada tahun 811 menulis Al-Quran dalam waktu semalam. Lengkap 30 juz, nanti Al-Qurannya ada di lokasi yang kedua. Pada tahun 1812 beliau mendapatkan hadiah kereta dari Gubernur Raja Inggris. Keretanya yang sebelah barat, itu keretanya dari Inggris, diberikan kepada Sultan Abdurrahman hadiah. Berarti kereta itu dulu yang digunakan Sultan Abdurrahman apabila melakukan perjalanan. Ya, sampai raja yang terakhir, raja yang
ke-36, Tunggung Aryo Prabunyoto juga salah satu keturunan dari Bintoro Saot, yang mana semuanya ini makamnya ada di kompleks Astagiti, makam Raja-Raja. Berakhirnya kerajaan Sumenep itu pada tahun 1929 setelah berakhir kerajaan Sumenep ini dipimpin atau diganti menjadi bupati. Bupati yang pertama namanya Raden Adipati Aryo Sumadimun. Ada di sebelah timur juga yang pakai nakol, terus ada tulisnya. Itu bupati pertama. Sampai bupati yang itu sampai bupati yang menjabat sekarang. Ada yang tahu Bupati Sumenep sekarang? Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. Bapak Fauzi. Ahmad Fauzi. Nama panjangnya tahu ibunya? Enggak. Tidak tahu. Bapak Ahmad Fauzi Wongso Yudo. Nama panjangnya ya. Ya. Saya kasih waktu sebentar untuk melihat benda-benda yang ada di sini ya. Yuk saya. Foto-foto juga boleh. Nanti kalau sudah selesai melihat-lihatnya di sini, kita lanjut ke Sini. lokasi yang ada Ayo di sini. jalannya. Silakan. Yuk silahkan yang mau foto-foto. Yuk, video kereta kencana. Yuk, bisa foto ah. Foto mana foto akan ah? Yuk. Yuk, saya foto wae kereta wah, saya kuning wah, lebur wah. Kereta kencana. Tuh, mama. Ini Al-Quran raksasa. Al-Quran. Langsung juga itu tersenyum, jangan disambut dengan baik ya. Nanti rombongan kalau sudah masuk ke sini jangan lupa kasih senyum sama petugas ini. Bahaya. Bapak ini salah satu aturan juga, tapi saya sering cemberut, makanya kasih senyum masuk, jadi cemberut itu. Saya sering masuk. Nang berkilo kalau ya saya. Deh. Ayo, Dek. Kemarin tanggal 28 Oktober kereta ini dikeluarkan untuk kegiatan acara kirap hari jadi Kabupaten Sumbar. Mari masuk. Entah. Atau ada tuh. Kalau di dalam mobil dan dapat titik tapi dia kamu
Namanya anak pembelajaran bulan kandungan. Kalau orang Jawa bilangnya kandung. Ini ada lemari tingginya 5 meter. Lemari ini digunakan untuk menyimpan tombak atau senjata. Nanti yang bisa dibuka lemarinya, yang satunya ini nggak bisa dibuka karena atapnya dikawal. Juga ada baju pengantin juga ada alat percobaan dan lampu untuk minang juga ada. Ayo itu. Ada lakinya, vitamin. Nanti bahan-bahannya ada di dalam, disimpan di dalam. Gelas untuk meminum ramuan jamu terbuat dari batok kelapa. Mereka dengan pisang untuk menghaluskan yang terbuat dari batu. Ya, ayo sini lagi. Iya, Ki. Lemari ini cuma apa? Ini kamu lemari Eki. Mintanya untuk ibu-ibu guru cuma sebelum yang dibutuhkan. Eki, kalema. Eki, kalangkong Pak. Ya, barang kapan-kapan yang interesa kalau nanti dulu apa itu lagi. Yuk. Ada masuk dan juga lagi. Di nak rombongan. Para keris. Oke. Topeng. Yang sangat luar biasa. Selain beliau bisa berbicara sejak dalam kandungan, sudah meski bertahun ini sudah hafal Al-Quran dan hafal Al-Quran. Menurut mitos yang bersumber di masa ini, tidurnya pun beliau mengeluarkan cahaya, mengeluarkan nur. Kata paman yang mengaku pondok inilah salah satu tanda-tanda wali Allah. Terbukti sampai sekarang kuburannya di Asmat ini dijadikan tempat berziarah. Bangunan ini bangunan paling tua di antara bangunan kita karena bangunan ini sudah ada sejak tahun 1750 sampai sekarang kokoh berdiri. Dinamakan rumah penyepen karena selain tempat tinggal Pintu Sawot, beliau apabila mau bersemedi atau bertapa juga di rumah ini. Makanya dinamakan rumah penyepen. Seperti ada di masuk di sini. Masuk
kalau di depan ini namanya miniatur deklarasi manten. Dulu keluarga kerajaan ini kalau mau menikah dibikin dulu selama 40 hari oleh Kalwara. Selama ini calon manten nikah dikasih ramuan-ramuan keraton, yang mana ramuan keraton ini sampai sekarang masih dibuat oleh para keturunannya dan dititipkan di keraton sini. Kami cuma membantu beliau. Ini ikan. Mari kita. Al-Quran yang ditulis semalam. 30 juz. Language di sinuliskan. Ya, ini kita sudah memasuki lokasi yang keempat, keraton. Bangunan utama di Keraton Sumenep, Museum Keraton Sumenep ya. Keraton ini terdiri dari ruangan pendopo, sebelah sana itu pendopo, yang panjang ini namanya mandioso, penghubung ke keraton dalam. Yang sebelah sana itu namanya ruangan keraton dalam. Keraton dalam itu kamar dari raja-raja, dari raja ketiga satu sampai raja terakhir, itu kamarnya ada di sana. Kita tidak bisa masuk ke dalam, cuma bisa melihat dari luar. Atau sekedar mau foto bareng di sebelah sini. Oh, ya. foto bersama. Anu udah dimati. Mari silakan. Oh iya bener. Ayo kita ke museum, melihat benda-benda bersejarah, mengenal sesuatu yang pernah ada, atau peristiwa yang pernah terjadi. Ayo ke museum kita sama-sama untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Ayo ke museum kita sama-sama agar kita lebih tahu tentang sejarah. Ayo kita ke museum, melihat benda-benda bersejarah, mengenal sesuatu yang pernah ada, atau peristiwa yang pernah terjadi. Ayo ke museum kita sama-sama untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Ayo ke museum kita sama-sama agar kita lebih tahu tentang sejarah.
panas hujan teman bercanda, bukan penghalang